Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazwa Fauzia dari kelas 11 Farmasi 2 dari Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Mukhadimah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, iman serta rezeki yang barokah sehingga kita dapat menonton video ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang bertema tentang pertemanan. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang berarti teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksud dari ayat tersebut itu, kalian sadar gak sih, kira-kira teman yang di dunia adalah teman yang suatu saat nanti akan menjadi teman kita di akhirat. Pada saat hari berkumpulnya di padang mahsyar, hari perhitungan dan hari hisab, ketika mereka sudah dikumpulkan oleh Allah, maka pada saat itu teman-temanlah yang akan bisa menjadi salah satu penentunya. Contohnya, banyak dari mereka yang berteman setia banget di dunia karena fana akan dunia, karena mereka terlalu berfoya-foya. Akhirnya ketika di akhirat mereka saling menunjuk-nunjuk ketika timbangan kebaikannya itu ringan, sedangkan timbangan kemaksiatannya itu berat. Pada saat itu mereka saling tunjuk-menunjuk untuk menyerahkan diri mereka dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sedangkan mereka yang selalu senantiasa berada di jalan Allah, yang saling mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah, pada hari itu mereka akan saling tolong-menolong ketika salah satu dari mereka terjun ke akhirat neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selain itu, teman-teman akrab dalam hal maksiat sewaktu di dunia pada hari itu, pada hari kiamat, itu lafal yaumaizin berta'aluk kepada firman selanjutnya. Sebagian dari mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Terkecuali orang-orang yang saling kasih mengasihi di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka itulah yang sebenarnya berteman. Kemudian dikatakan kepada mereka yang bertakwa itu. Tafsir Jalalain. Selain itu, dalam sebuah hadis juga dijelaskan, hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu anna nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala mathalu jalisi solihi wa sau'i kahamili miski wa nafihi kiri fahamilu miski imma an yuhdhik dhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyin batan wa nafiqu kiri ima an yuhriko thiyabaka wa ima an tajida rihan khobisatan, yang berarti seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya.
Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Misalnya, contoh nih ya, ketika seseorang bergaul dengan orang yang ahli ibadah, bisa aja kan kita jadi ikut ibadah kita jadi rajin. Dan sebaliknya, ketika seseorang bergaul dengan orang yang ahli maksiat, jika imannya gak kuat, maka bisa jadi ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu bukti bahwa seseorang teman bisa mempengaruhi adalah kisah antara persahabatan Salman dan Abu Darda. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, ia berkata, suatu ketika Nabi SAW pernah membantu hubungan pertemanan antara Salman dan Abu Darda. Saat Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang kusut. Salman lantas bertanya, "Mengapa engkau dalam keadaan seperti itu?" Istri Abu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan atau zuhud." Kemudian Abu Darda datang dan ia membuat suatu makanan untuk Salman. Abu Darda lalu berkata kepada Salman, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau juga makan." Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman yang melihatnya kemudian berkata, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Lalu saat Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi-lagi berkata, "Tidurlah." Hingga pada akhir malam, Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda, "Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut." Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Salman itu benar." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran dari Salman yang mengingatkan kepada Abu Darda bahwa walaupun zuhud, seseorang tidak boleh lupa dengan tanggung jawab lainnya, baik pada diri sendiri maupun pada keluarga dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.